Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto ST MPD dan pengajar praktek Bapak Sukamto SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata modul 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembelajaran khusus yaitu 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Untuk tahapan bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pada tahapan B, untuk buat pertanyaan utama dari tahapan bagja yaitu terkait pertanyaan. Bagaimana kita dapat meningkatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid? Kemudian selanjutnya untuk tahapan B, buat pertanyaan utama terkait tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, bisa belajar di depannya Bu Rema ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu. Jadi untuk tujuan pertemuan kali ini adalah saya ingin berkonsultasi kepada Ibu selaku kepala sekolah terkait kegiatan aksi nyata yang akan saya laksanakan Ibu, khususnya tentang program yang berdampak positif pada murid. Jadi nanti saya akan menjelaskan terkait programnya seperti apa. Kemudian saya mohon nanti Ibu memberikan saran, masukan, dan bimbingan bagi saya agar dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Ibu, jadi untuk yang pertama rencananya nanti saya dan teman-teman akan menyusun program Ibu. Jadi nanti programnya judulnya mengolah sampah menjadi berkah, disingkat Mekah. Jadi alasan mengambil program tersebut adalah karena yang pertama murid-murid kita itu masih banyak yang tidak peduli akan sampahnya masing-masing Ibu. Itu salah satu latar belakang memilih program tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam mengolah sampah, karena di sekolah kita kan ada beberapa jenis sampah, ada organik dan anorganik. Kemudian selain itu juga untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih kontekstual Ibu. Jadi tidak di kelas saja, nanti anak diajak untuk ke lingkungan sekitar, menyapa alam gitu. Kemudian selanjutnya juga untuk meningkatkan cinta dan rasa peduli anak-anak nih terhadap lingkungan. Nah, ini kira-kira menurut Ibu bagaimana jika program ini dilanjutkan? Apakah Ibu setuju atau mungkin ada masukan atau terkait tambahan untuk program yang nanti akan kita susun bersama rekan sejawat? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu mau istilahnya mempelopori teman-teman dengan adanya program
mengolah sampah menjadi berkah. Mengolah sampah menjadi berkah, singkatannya Mekah. Mekah ya, Iya. Mekah ya. Nah, itu saya sebagai yang dituakan di sekolah ini tentunya sangat mendukung Bu. Apalagi kita kan mempunyai tenaga ini yang di belakang itu masih kurang Bu. Jadi dengan adanya pemberdayaan peserta didik itu akan mendukung kebersihan lingkungan. Dan kita butuhkan juga. Kalau anak-anak bekerja sendiri tentunya kan tidak mungkin, jadi harus dikoordinasi oleh gurunya. Seperti itu, monggo bentuk kepanitiaan, kemudian tentunya semua harus ikut di dalamnya sebagai peduli lingkungan, ya, supaya lingkungan kita ramah terhadap anak, ya. Yang pasti tentu saya harapkan sekali apalagi secepatnya, terutama seperti ini yang saya inginkan, kalau sampah itu dipisahkan anorganik sama organik. Kemudian yang organik itu sebaiknya dibuat pupuk juga bagus ya Bu ya, dibuatkan lubang atau enggak lubang ya, kan di sana sebelah sana itu kan ada tempatnya. Tidak dibakar tetapi ditimbun tanah, ditambah lagi ditimbun tanah, nanti pada akhirnya kalau sudah berapa hari atau bulan ya, bulan itu nanti dikeduk lagi untuk semacam pupuk ya. Nah, dibuatkan tempat saja Bu, itu untuk lahannya itu mungkin yang sebelah sana ada ya. Umpamanya nanti memerlukan sarana dan prasarananya, silakan itu bikin proposal seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas masukan dan umpan baliknya. Nanti ini sebagai bahan masukan bagi saya dan teman-teman juga tentunya untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam menyusun program yang tentunya berpihak pada murid Ibu. Jadi agar dengan adanya program ini jadi bisa memunculkan unsur ada voice murid, kemudian ada choice dan kepemilikan murid terhadap sekolahnya sendiri di SMP Negeri 4 Cipali. Kemudian selanjutnya Bu, setelah saya berkonsultasi kepada Ibu, rencananya nanti saya akan mengadakan sosialisasi juga kepada rekan sejawat dan juga murid perwakilan dari kelas 7, 8, dan 9. Rencananya nanti mungkin secepatnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Berarti pada intinya Ibu menyetujui terkait program ini dan sangat mendukung. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu atas masukannya. Nanti kedepannya saya akan melaksanakan sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Ibu. Saya akhiri Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua, melakukan diskusi dan koordinasi dengan rekan sejawat terkait program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid sewaktu kegiatan aksi nyata modul 3.3. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kemudian yang terhormat, terima kasih atas waktunya, untuk kesediaannya menghadiri kegiatan pada hari
hari ini. Kemudian nanti di sini saya memohon izin saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 untuk mengadakan sosialisasi terkait program yang berdampak positif pada murid, di mana tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk mengadakan kolaborasi, kemudian juga kerjasama antar semua pihak yang berkepentingan di SMP Negeri 4 Cipari, juga untuk memperoleh umpan balik bagi saya terkait pelaksanaan program ini tentunya. Kemudian untuk selanjutnya nanti mohon saya izin untuk memaparkan terlebih dahulu. Di mana tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini yaitu CGP atau calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan, dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan baja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah kegiatan aksi nyata. Kemudian yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan sebelumnya. Baik, sebelum itu di sini terdapat identifikasi 7 aset mungkin yang selama ini Bapak, Ibu ataupun murid-murid juga memahami terkait kekuatan. Aset itu kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Cipari dan pemanfaatannya. Berdasarkan modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, terdapat 7 aset atau modal utama yang berpotensi untuk mengembangkan sekolah, terutama yaitu di sekolah kita SMP Negeri 4 Cipari. Yang pertama ada modal manusia. Ini terdiri dari kepala sekolah, guru, tendi, murid, kemudian komite, ada pengawas, juga tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua ada modal fisik. Modal fisik ini berarti terkait sarana dan prasarana yang kita punya di SMP Negeri 4 Cipari dan juga lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada finansial. Finansial ini menyangkut ada dana bos, kemudian dana rutin, ada juga dana SOT dan juga dana atau iuran kas kelas untuk kebutuhan kelas. Kemudian yang keempat ada modal sosial. Nah, modal sosial ini terkait hubungan komunikasi antar warga sekolah, misalnya ada OSIS, organisasian, kemudian juga ada modal agama dan budaya. Di sekolah kita sebagian besar semua beragama Islam, hanya ada satu di kelas 7 yang beragama Katolik. Kemudian untuk budaya di sekitar kita cukup beragam, di mana itu sebagai modal untuk sebagai aset untuk mengembangkan sekolah dalam bentuk sebagai media belajar. Kemudian juga ada modal alam dan lingkungan. Modal alam dan lingkungan ini bahwa di sekitar kita masih banyak lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian modal yang selanjutnya yaitu ada modal politik, di mana modal politik ini adalah adanya kerjasama antara pihak-pihak luar yang mempunyai kewenangan seperti kepolisian, kemudian pemerintah desa, puskesmas, dan juga lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kegiatan ini didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantoro. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi, bahwa Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kita dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu menempatkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler, maka murid juga
sebaiknya menjadi pertimbangan utama dalam program-program tersebut. Nah, untuk program yang akan direncanakan di sini terkait gambaran programnya, yaitu judul programnya mengolah sampah menjadi berkah atau disingkat Mekah. Mungkin kegiatan ini secara tidak langsung sudah dilaksanakan karena saya mapel IPA, jadi secara tidak langsung pernah membuat pupuk kompos juga di tahun sebelumnya, di tahun ajaran sebelumnya juga sudah dalam bentuk kegiatan P5. Namun ini agar lebih cakupannya lebih luas lagi, maka nanti ini akan dibuatkan program secara menyeluruh dalam bentuk kegiatan kokurikuler dengan jenjang kelas, targetnya yaitu di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke. Nah, apa sih itu Mekah? Mekah itu singkatan mengolah sampah menjadi berkah. Maksudnya yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengolah sampah organik dan anorganik menjadi hasil produk tepat guna, di mana hasil pengolahan sampah ini akan dipajang atau memungkinkan bisa dijual serta hasil penjualannya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kelas sendiri. Nah, baik. Sebelum itu, di sini kan ada terkait jenis-jenis sampah gitu. Ada 2 jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Mungkin dari sini ada yang bisa membantu menjelaskan apa sih bedanya sampah organik dan sampah anorganik terkait program Mekah ini. Ada yang mau menjawab? Oke, Pak S, silakan monggo. Dari sini atau mau maju ke depan tidak apa-apa, Pak. Ya, langsung saja. Untuk sampah organik itu sendiri adalah suatu sampah yang mudah diuraikan oleh bakteri maupun mikroorganisme secara alami. Sedangkan untuk sampah anorganik itu adalah suatu sampah yang sulit sekali atau sangat sukar diuraikan oleh bakteri maupun mikroorganisme secara alami. Bisa diuraikan pun dalam waktu yang cukup lama. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak S atas masukannya bahwa sampah organik itu adalah sampah yang mampu diuraikan oleh bakteri ataupun mikroorganisme, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, di sini saya akan menampilkan slide-nya terkait penjelasan tersebut. Jadi sampah organik itu contohnya seperti sisa-sisa makanan, sisa sayuran, kemudian yang telah membusuk serta daun-daunan kering di sekitar kita itu termasuk jenis sampah organik. Sedangkan sampah anorganik itu limbah dari plastik, kaleng, kemudian kaca, itu yang tidak bisa diuraikan secara langsung oleh mikroorganisme. Kemudian, hasil produk tepat guna dari pengolahan sampah berikut bisa digolongkan menjadi yang pertama sampah organik itu dan bisa menjadi dalam bentuk pupuk kompos, kemudian ada ekoprint dan juga ekoenzim. Sedangkan sampah anorganik bisa diolah menjadi kerajinan tangan seperti vas bunga, kemudian ada bunga hiasan, tempat pensil, tempat tisu, tempat sampah dan juga hiasan dinding. Selanjutnya, alasan saya di sini memilih program tersebut yang pertama yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah di sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi tepat guna. Kemudian yang ketiga, menanamkan karakter murid untuk cinta dan peduli terhadap lingkungan.
Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama murid dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kemudian juga meningkatkan murid untuk bernalar kritis mengolah sampah agar tepat guna, serta meningkatkan jiwa kewirausahaan untuk menjual hasil produk pengolahan sampah tersebut. Kemudian karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, yaitu menanamkan karakter kepada murid untuk cinta dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Kemudian karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid yang kedua yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Contohnya yaitu tadi meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama antar murid dalam kegiatan pengolahan sampah. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Contohnya yaitu meningkatkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi tepat guna, juga meningkatkan jiwa kewirausahaan untuk menjual hasil produk pengolahan sampah. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan ataupun mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Contohnya memiliki kemampuan bernalar kritis untuk mengolah sampah agar tepat guna. Nah, selanjutnya itu karakteristik lingkungan yang kelima yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah di sekolah. Nah, selanjutnya latar belakang dari program Mekah ini yaitu masih banyaknya sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir di sekolah, adanya pemanasan global akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, perilaku murid yang masih belum disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, kurangnya kreativitas murid. Yang kelima, rendahnya kesadaran murid untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan yang keenam, masih terdapat pembelajaran yang tidak bersifat kontekstual. Kemudian prosedur kegiatan ini, langkah-langkah kegiatan yang pertama dan utama yaitu melakukan konsultasi kepada kepala sekolah. Saya sudah kemarin berkonsultasi dengan ibu untuk meminta rekomendasi, arahan dan bimbingan terkait perencanaan dari program ini. Kemudian yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan semua rekan guru terkait perencanaan program ini melalui kegiatan sosialisasi. Kemudian juga melibatkan murid dalam kegiatan ini dan melakukan jejak pendapat murid untuk memberikan usulan terkait mungkin jadwalnya kapan, jenis penugasannya apa, serta prosedur pelaksanaannya seperti apa. Nah, tujuan utama dari program ini yaitu untuk mengembangkan unsur kepemimpinan murid. Ada 3 unsur kepemimpinan murid. Yang pertama yaitu suara atau voice. Ini maksudnya
adalah suara itu berarti bahwa murid nanti diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, untuk menyuarakan pendapatnya terkait dari program ini. Kemudian yang kedua, pilihan atau choice. Jadi nanti murid juga diberikan kesempatan untuk menyatakan pilihan-pilihan mereka, kesukaan mereka, minat yang disukai itu seperti apa. Serta yang ketiga yaitu kepemilikan atau ownership, yaitu menyatakan rasa hormat terhadap otonomi yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki rasa handarbini terhadap sekolah kita. Nah, baik, selanjutnya di sini biar lebih diskusinya lebih Bapak Ibu. Di sini saya mempunyai pertanyaan terkait bagaimana sih memunculkan voice atau suara menurut Bapak Ibu, mungkin dalam proses pembelajaran atau khususnya dalam program ini, sehingga murid itu dapat menyampaikan suaranya. Mungkin kira-kira melalui kegiatan apa atau prosedurnya seperti apa. Mungkin ada yang mau berpendapat terkait voice, memunculkan voice atau suara. Oke, silakan Bu Am, boleh maju ke depan biar yang lain terlibat. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bu Rena. Baik, ini menurut pendapat saya bagaimana agar voice atau suara siswa bisa keluar atau diskusi bisa berjalan dengan lancar. Menurut saya yang pertama kita membangun budaya saling mendengarkan keluhan terkait dengan apa yang dibahas, yaitu sampah. Dengarkan keluhan siswa dulu tentang sampah. Kemudian mungkin yang kedua yaitu melibatkan murid dalam memberikan umpan balik berkaitan dengan program bagaimana mengolah sampah. Menurut siswa sampah itu baiknya diapakan atau diapain, ya. Selanjutnya menurut saya lagi ini yang ketiga bisa melibatkan murid dalam perencanaan sampah, bagaimana mengolah sampah, program, kemudian perencanaan program, dan selanjutnya bagaimana memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka bagaimana untuk mengolah sampah. Itu pendapat saya, mungkin nanti ada tambahan Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada Bu Aam yang telah memberikan pendapatnya terkait bagaimana sih memunculkan voice atau suara murid sehingga mereka itu bisa mampu mengembangkan kepemimpinannya melalui menyuarakan pendapat, melalui tadi yang sudah dijelaskan di Bu Aam, bisa lewat diskusi, curah pendapat, saling bercerita, berkeluh kesah terkait program kita ini. Mungkin selain Bu Aam ada yang ingin berpendapat lagi terkait bagaimana memunculkan voice atau suara. Oh ya, Bu Opi, silakan monggo Bu masuk ke depan Bu. Terima kasih Bu Rena untuk kesempatannya. Mungkin saya ingin sedikit berpendapat juga melanjutkan Bu Aam tentang bagaimana memunculkan voice atau suara ini seperti yang dari Bu Aam sampaikan. Saya mau sedikit menambahkan, mungkin bisa dengan mengidentifikasi masalah atau persoalan yang terjadi dalam dunia nyata di kalangan murid seperti itu, seperti misalkan
dalam membuat ekoprint, ekoenzim seperti itu. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada murid untuk saling bertukar pendapat, saling bekerja sama bagaimana untuk mencari strategi dan solusi dalam pengolahan sampah seperti itu. Kemudian juga bisa dengan membuat media publikasi murid, misalkan dengan majalah dinding untuk menyuarakan aspirasi dari murid. Bisa juga dengan kreativitas bagi murid dalam hasilnya dalam mengelola sampah. Mungkin seperti itu yang pendapat saya, kurang lebihnya terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ovi atas masukannya yang sangat bagus sekali. Jadi ada selain tadi diskusi juga kita bisa menyuarakan murid itu melalui media publikasi. Mungkin yang malu-malu untuk mencurahkan pendapat bisa memunculkan suaranya lewat media publikasi, majalah dinding, juga mungkin lewat media sosial, sehingga bisa tetap menyuarakan pendapatnya atau voice dari murid. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu unsur kepemimpinan murid itu ada 3. Tadi yang pertama sudah kita diskusikan terkait voice atau suara murid. Yang kedua adalah choice atau pilihan murid. Sehingga di sini bagaimana sih kita sebagai seorang pendidik untuk memunculkan agar murid itu mampu memilih secara bebas dan merdeka terkait minat dan bakatnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapatnya bagaimana cara untuk memunculkan choice dari murid, atau mungkin juga dari kalian perwakilan kelas 7, 8, dan 9 yang juga ingin menyuarakan terkait choice. Oh iya Pak, ya Pak, silakan maju ke depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, memberi kesempatan pada murid untuk menentukan sendiri bentuk penugasan yang mereka inginkan seperti pupuk kompos, ekoprint, ekoenzim, kerajinan tangan seperti vas bunga, bunga hiasan, tempat tisu, tempat sampah, figura, tempat pensil, hiasan dinding, dan lain-lain. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek sesuai dengan gaya, minat dan bakat mereka pada kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Cuma itu saran saya, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Tata atas pendapatnya untuk bagaimana sih cara memunculkan choice atau pilihan. Tadi Mbak Tata perwakilan dari murid nih untuk menyampaikan bahwa pilihan itu bisa disuarakan dengan cara memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih bentuk penugasan yang disukai sesuai minatnya. Jadi mungkin membuat hasil produknya apa, sehingga mereka bisa secara bebas mengeluarkan ekspresinya. Mungkin selain Mbak Tata ada lagi cara lain untuk memunculkan choice atau pilihan. Ya, Mas Agung dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, memberikan kesempatan pada murid untuk mengenali sumber-sumber belajar sesuai minat mereka melalui YouTube, TikTok, dan website. Memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi sumber hasil kegiatan pengolahan sampah tepat guna. Memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan rencana jadwal atau agenda dalam melaksanakan kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Sekian dari saya, itu pendapat saya. Sekarang untuk Mas
Kemudian selanjutnya, selain tadi Mbak Tata ataupun Mas Agung, ada juga yang ingin memberikan pendapatnya terkait bagaimana memunculkan choice atau pilihan. Oh ya, Bu Marni, monggo Bu Marni, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini udah disampaikan oleh Kata sama Bunda sekali untuk memunculkan choice atau pilihan ya. Sudah selesai semua. Menurut dari kami, untuk memunculkan choice atau pilihan bisa dengan membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan atau alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan dalam menghasilkan produk pengolahan sampah yang tepat. Bisa juga dengan memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari melalui media publikasi murid dan majalah murid. Bisa juga pendapat lain memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Baik itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Marni atas pendapatnya. Tadi dari perwakilan kelas 7 dan 8 sudah ada, dari perwakilan guru terkait bagaimana mengusulkan choice atau pilihan. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Oke, Bu Alfi, monggo silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan tadi, sudah baik ya. Kemudian menurut saya yang pertama memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok dalam pengolahan sampah tepat guna. Yang kedua, memberikan kesempatan murid untuk mengelola pengaturan kegiatan pengolahan sampah tepat guna. Kemudian untuk yang ketiganya adalah menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan atau bisa dengan menggunakan voting untuk melakukan langkah prioritas dalam pengolahan sampah tepat guna. Baik. Tangan untuk Bu Alfi. Terima kasih juga Bu Alfi atas tambahannya. Jadi tadi banyak sekali cara untuk memunculkan choice atau pilihan murid. Bisa juga melalui voting, kemudian memberikan kebebasan mereka untuk memilih. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang unsur yang ketiga, unsur kepemimpinan murid selain tadi yang pertama voice, yang kedua choice, dan yang ketiga ownership atau kepemilikan murid. Yang bagaimana sih di sini biar memunculkan rasa handarbeni atau ownership atau kepemilikan murid terhadap sekolah kita ataupun dari program ini. Mungkin ada yang mau berpendapat terkait. Oh ya, Angel, silakan Mbak Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, cara yang pertama yaitu merespons dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid terkait kegiatan atau program sampah tepat guna. Yang kedua, meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan terkait kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri dan memantau.
Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi pendapatnya dari Mbak Angel, perwakilan dari kelas 8 terkait bagaimana memunculkan ownership atau kepemilikan. Selain Mbak Angel, mungkin ada yang mau berpendapat lagi, silakan. Ya Mas Akbar, Mas Akbar, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ownership kepemilikan yaitu menyesuaikan pembelajaran mereka pada kegiatan program pengolahan sampah tempat buang. Secara terus-menerus tujuan kepada kepemilikan murid bagaimana mereka dapat menentukan pembelajaran yang lebih baik dan dari hari-hari. Misalnya dengan belajar untuk menerima kesalahan. Berbagai murid kita bagaimana terkadang kita membuat kesalahan. Dengan bagaimana kita kemudian belajar dari kesalahan tersebut. Dengan cara ini murid akan selalu merasa diterima, tidak ditentukan sempurna, sehingga merasa nyaman dalam proses kegiatan atau program pengolahan sampah tempat guna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar atas keberaniannya untuk maju ke depan sehingga bisa menyuarakan bagaimana sih memunculkan kepemilikan atau ownership dari murid itu sendiri. Selain tadi Mbak Angel dan Mas Akbar, ada lagi yang mau berpendapat terkait ownership. Oh ya Mbak Fani, yuk silakan maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut pendapat saya, untuk memunculkan ownership yaitu dengan cara menanyakan kepada murid apa yang mereka ketahui atau mendiskusikan pengalaman murid dan mengoneksikannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan terkait kegiatan pengolahan sampah tempat guna. Dan yang kedua, yaitu memposting ide siswa dengan seizin murid sebagai bagian dari menghargai dan menghormati kepemilikan murid tentang hasil produk pengolahan sampah tempat guna melalui media publikasi online dan majalah ini seperti pupuk kompos, ekoprint, ekoenzim, kerajinan tangan seperti mas bunga, bunga hiasan, tempat tisu, tempat sampah, figura, tempat pensil, hiasan dinding, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fani. Baik, terima kasih pendapatnya bagus sekali untuk Mbak Fani terkait kegiatan untuk memunculkan kepemilikan atau ownership. Selain tadi Mbak Fani, ada lagi yang mau maju? Ya Mas Ariel dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ownership kepemilikan mengajak murid mengatur gaya kelas mereka sendiri untuk memanjang hasil produk pengolahan sampah, mengajak murid untuk mengatur penggunaan hasil penjualan produk pengolahan sampah tempat guna. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Mas Aryo. Ya, terima kasih Mas Aryo atas suaranya untuk memunculkan bagaimana kepemilikan atau ownership itu dimunculkan. Selain itu mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Oh iya, ya silakan. Oh nanti ada sesinya Bu, terakhir setelah ini. Ya. Ada lagi selain itu? Baik, saya lanjutkan dulu nih. Kemudian tahapan B, buat pertanyaan utama terkait rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid.
Untuk yang pertama yaitu suara atau voice dengan melakukan sesi dialog dengan perwakilan dari semua kelas 7, 8, dan 9 dengan membangun budaya saling mendengarkan terkait keluhan masalah sampah yang menumpuk di sekolah. Selanjutnya, tahapan B, buat pertanyaan utama terkait rencana untuk melibatkan suara, pilihan, ataupun kepemilikan murid, yaitu terkait choice atau pilihan murid, yaitu dengan mengambil keputusan atau jika memang diperlukan melalui voting untuk memprioritaskan langkah atau tindakan atau aktivitas berikutnya pada kegiatan ataupun program mengolah sampah menjadi berkah. Untuk tahapan B, buat pertanyaan utama terkait rencana untuk melibatkan suara, pilihan, ataupun kepemilikan murid. Selanjutnya yaitu terkait memunculkan kepemilikan murid atau ownership, yaitu dengan mendiskusikan pengalaman murid dan mengkoneksikannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan terkait kegiatan atau program mengolah sampah menjadi berkah. Nah, untuk sekarang kita masuk ke sesi curah pendapat untuk mendengarkan pendapat murid terkait dari pelaksanaan program ini. Nanti dibacakan saja ke depan ya, Mbak, untuk perwakilan dari kelas 7, 8, dan 9 agar suara kalian itu bisa tersampaikan pada kegiatan sosialisasi untuk hari ini. Ya, silakan kalian bacakan nanti untuk pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apa masalah sampah yang sering terjadi di sekolah kalian? Silakan perwakilan kelas 7, 8, dan 9 untuk maju ke depan. Nanti dibacakan saja di terkait pendapat kalian itu seperti apa untuk keluhan sampah. Yuk, silakan perwakilan kelas 7, 8, dan 9 untuk maju ke depan sini terkait mungkin keluhan di kelas masing-masing di jenjang kelas 7, 8, dan 9. Yuk, silakan maju ketiga-tiganya. Siapa aja? Mas Akbar, kemudian siapa lagi selain Mas Akbar? Pani dan Angel. Baik. Mas Akbar perwakilan kelas berapa? 7. Pani? Ya. Angel 9. Kelas 7 mewakili yaitu masih banyak siswa kelas 7 yang membuang sampah sembarangan. Menurut saya, perwakilan dari kelas 8 masih banyak siswa yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan kelas. Menurut saya, selaku perwakilan kelas 9, masih banyak siswa yang membuang sampah di laci meja setelah istirahat. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelas 7, 8, dan 9 untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait keluhan sampah. Tadi ada yang menyuarakan bahwa masih banyak murid yang tidak bertanggung jawab terhadap sampahnya, membuang sampah sembarangan, kemudian bahkan di laci setelah istirahat. Kemudian untuk selanjutnya terkait jadwal
jadwal kegiatan ini. Menurut kalian, jadwalnya mau kapan, jamnya kapan, itu monggo dari perwakilan kelas 7, 8, dan 9 untuk maju ke depan agar nanti bisa disepakati bersama. Yuk silakan Mbak Tata, Mas Agung, dan Mas Aryo. Ya. Yang perwakilan kelas 7 dulu siapa? Saya selalu perwakilan dari kelas 7 setiap hari Sabtu pada saat jam pembiasaan. Saya perwakilan dari kelas 8 setiap hari Sabtu dalam minggu pertama dan ketiga dalam 1 bulan. Saya selaku perwakilan dari kelas 9 setiap hari Sabtu pukul 7.15 sampai 8.35. Ya, terima kasih kepada perwakilan kelas 7 dan kelas 8. Monggo silakan duduk kembali untuk terkait jadwal kegiatannya mau seperti apa tadi sudah disuarakan. Jadi intinya dilaksanakan setiap hari Sabtu pada saat kegiatan pembiasaan, mungkin di minggu pertama dan minggu ketiga untuk kegiatan program ini. Kemudian selanjutnya, selain tadi jadwal, kemudian terkait kemudahan juga, menurut kalian hasil produk sampah apa yang nanti kalian sukai? Yuk silakan maju kembali untuk kelas 7, 8, dan 9 untuk hasil produknya apa saja. Mbak Angel kelas berapa? 9, kali 8, Mas Akbar kelas 7 ya. Saya perwakilan dari kelas 7 yaitu sampah organik, yaitu pupuk kompos. Sampah organik yaitu 1 vas bunga, 2 biji bunga, 3 tempat pensil. Saya dari perwakilan kelas 8. Menurut hasil produk sampah yang saya sukai yaitu sampah organik, yaitu ekoenzim, dan yang sampah anorganik, ekoplik, bunga hiasan, dan tempat sampah. Saya dari perwakilan kelas 9. Produk sampah yang saya suka contohnya sampah organik, pupuk kompos, sampah anorganik, vas bunga, bunga hiasan, dan tempat tisu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, itu untuk perwakilan dari kelas 7 dan 8 serta 9 terkait hasil dari produk pengolahan sampah. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir untuk perwakilan murid. Bagaimana cara publikasi hasil produk pengolahan sampah kalian? Ya, silakan dari perwakilan 7, 8, dan 9 untuk maju sekali lagi terkait cara publikasi. Kelas 7 siapa, Mas? Aku, ya. Saya perwakilan dari kelas 7 yaitu dokumentasi foto-foto yang dipajang di majalah dinding sekolah. Saya perwakilan dari kelas 8, dokumentasi foto dan video yang diunggah ke Facebook sekolah dan status WhatsApp. Saya dari perwakilan kelas 9. Dokumentasi foto dan video yang diupload ke YouTube dan TikTok. Ya, baik, terima kasih untuk kelas 7 dan 8 serta 9 yang telah memberikan pendapat kalian terkait dari program pengolahan sampah ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Menurut Bapak Ibu mungkin nanti masih ada yang kurang pas atau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan, saya beri 2 kesempatan untuk yang bertanya. Untuk yang pertama, Angel dulu, nanti yang kedua nanti. Ya, silakan Mbak Angel maju ke depan. Pertanyaannya,
bagaimana bentuk penugasan murid terhadap pengelolaan Mekah atau mengelola sampah. Ya, terima kasih kepada Mbak Angel untuk pertanyaan yang pertama. Langsung saya jawab saja. Jadi nanti bagaimana sih bentuk penugasannya? Untuk penugasannya itu nanti seperti kegiatan P5. Jadi nanti kalian mengolah sampah menjadi bentuk penugasan sesuai pilihan dan minat yang kalian sukai. Tadi dikelompokkan menjadi 2 jenis produk, yaitu untuk sampah organik dan anorganik. Nanti dari situ terdapat hasil dari kelompok masing-masing untuk setiap kelas. Bagaimana untuk Mbak Angel? Apakah sudah cukup? Jawabannya baik. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Saya silakan untuk Bu Amal. Silakan. Maju ke depan Bu, ke sini dulu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rena. Alhamdulillah dengan mengikuti ini kita semakin bertambah ilmu terkait tentang sampah. Tadi sudah didiskusikan, sudah dijelaskan sampah organik, sampah non-organik atau anorganik, kemudian bagaimana cara mengolahnya, tadi dijelaskan dengan sangat jelas. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya Bu Rena, tadi program Mekah ya, Mekah itu apa ya? Mengolah sampah menjadi berkah. Luar biasa sekali ya, mengolah sampah menjadi berkah atau istilahnya Mekah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana prosedur pelaksanaan program Mekah ini untuk sekolah ini? Mohon penjelasannya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keputusan untuk doa. Baik, tadi saya menangkap dari pertanyaan Bu Aang terkait bagaimana sih prosedur dari pelaksanaan program Mekah ini. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dulu kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab umum di sekolah kita untuk memperoleh arahan, bimbingan dan juga persetujuan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan sosialisasi yang sedang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga melakukan koordinasi dengan rekan sejawat dan juga melibatkan murid tadi untuk menyuarakan suara, kemudian pilihan dan juga kepemilikan. Kemudian yang ketiga tinggal pelaksanaannya nanti tunggu jadwal dari kurikulum untuk pelaksanaan pada setiap hari Sabtu untuk dimasukkan, diintegrasikan dalam kegiatan pembiasaan. Begitu dua sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita sudah memasuki sesi terakhir yang ketiga, yaitu untuk kegiatan refleksi. Mungkin nanti dari Bu Kepala Sekolah untuk bisa menyampaikan refleksinya Bu terkait atau umpan balik untuk kegiatan kita pada hari ini. Monggo Ibu Dr. Anda Dewi Sri Maryanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anakku yang telah memberi voice masukan kepada Lena yang telah memberikan aksi nyata dari hasil masukan dari teman-teman ibu dan anakku. Marilah kita wujud nyata dalam bentuk aksi nyata ya. Kita jadwalkan sesuai yang direncanakan ya. Kemudian kita dokumentasikan sesuai rencana. Mari kita bersama-sama merasa underbeni sekolah ini dalam bentuk aksi nyata.
hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mencapai sesi terakhir dari kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih atas saran, umpan balik, dan masukannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga yang lain. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati ataupun kurang bisa diterima. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu bisa kembali ke tugasnya. Ini di bawah ya Bu ya? Semoga di bawah, Bu. Yang murid-murid membantu yang atas. Selanjutnya yaitu tahapan B buat pertanyaan utama terkait aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahapan ini. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua rekan guru, dan yang ketiga adalah murid. Selanjutnya yaitu tahap B buat pertanyaan utama untuk waktu yang diperlukan dalam tahap ini yaitu selama 3 hari dan penanggung jawab pada tahapan ini yaitu CGP sendiri. Selanjutnya yaitu refleksi untuk tahapan B pada buat pertanyaan utama. Refleksi yang pertama yaitu P terkait peristiwa. Untuk refleksi yang pertama yaitu terkait peristiwa atau fact. Dalam hal ini terkait latar belakang pelaksanaan program. Yang pertama yaitu masih banyak sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir di sekolah. Yang kedua, adanya pemanasan global akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, perilaku murid yang masih belum disiplin pada sampahnya masing-masing. Selanjutnya, refleksi terkait peristiwa atau fact, yaitu alasan terkait program pelaksanaan ini, yaitu yang pertama mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah di sekolah, meningkatkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi tepat guna, kemudian menanamkan karakter kepada murid untuk cinta lingkungan, dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, refleksi terkait peristiwa atau fact, yaitu tentang hasil dari pelaksanaan pada tahapan B, yaitu memperoleh persetujuan dari kepala sekolah terkait pelaksanaan program Mekah. Yang kedua, memperoleh dukungan dari rekan sejawat, dan yang ketiga, memperoleh kesepakatan dengan murid terkait jadwal dan jenis produk untuk pelaksanaan program Mekah. Selanjutnya yaitu refleksi yang kedua, P, yang berarti perasaan. Refleksi terkait perasaan atau feeling pada saat saya melaksanakan program ini, yaitu saya merasa tercerahkan setelah melakukan konsultasi kepada kepala sekolah karena memperoleh arahan, bimbingan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan program Mekah. Yang kedua, saya merasa senang setelah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan rekan sejawat dan juga memperoleh dukungan dan umpan balik. Yang ketiga, saya merasa tertantang untuk selalu menumbuhkan unsur kepemimpinan murid sehingga murid dapat secara aktif menyampaikan pendapat terkait pelaksanaan program Mekah.
Kemudian, refleksi yang ketiga pada tahap B yaitu P. Dalam hal ini adalah pembelajaran. Pembelajaran ataupun finding yang saya dapatkan pada tahap B, saya semakin memahami terkait keluhan sampah yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 4 Cipari. Saya semakin memahami terkait minat murid terkait hasil produk pengolahan sampah, dan saya juga semakin memahami bahwa semua aktor sebaiknya dapat berperan aktif untuk memperlancar pelaksanaan program Mekah. Kemudian refleksi yang keempat untuk tahap B yaitu P, dalam hal ini adalah penerapan. Untuk refleksi pada tahap penerapan ataupun future pada tahap B, yaitu saya akan selalu berkonsultasi kepada sekolah dalam setiap program yang akan dilaksanakan untuk memperoleh arahan, bimbingan, dan juga rekomendasi. Selanjutnya, saya akan selalu berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk memperoleh umpan balik dalam rangka rencana tindak lanjut pelaksanaan program. Yang ketiga, saya akan melibatkan murid dalam setiap pelaksanaan program guna menumbuhkan unsur kepemimpinan murid. Kemudian, tahapan Bagja yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Untuk tahapan Bagja A, ambil pelajaran, di sini terdapat pertanyaan pada format Bagja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid? Yang kedua, apa yang murid sukai terkait hasil produk pengolahan sampah? Yang ketiga, mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid? Kemudian yang keempat, mana kebijakan sekolah yang dapat mendukung sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid? Selanjutnya, untuk tahapan A, ambil pelajaran. Terdapat tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, melakukan kegiatan survei, mengisi daftar pertanyaan kepada murid terkait program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah. Selanjutnya, tahapan A, ambil pertanyaan terkait tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua, yaitu wali kelas memberikan pertanyaan terkait daftar pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya pada kegiatan survei.
selanjutnya yaitu tahapan A, ambil pelajaran terkait rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Untuk yang pertama yaitu melibatkan suara atau voice murid, yaitu dengan cara memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan pengolahan sampah di sekolah. Kemudian selanjutnya tahapan A, ambil pelajaran terkait rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang selanjutnya yaitu untuk melibatkan pilihan atau choice murid, yaitu dengan cara memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah program atau kegiatan pengolahan sampah tepat guna. Selanjutnya yaitu tahapan A, ambil pelajaran terkait rencana untuk melibatkan suara, pilihan, ataupun kepemilikan murid. Yang ketiga yaitu di sini rencana untuk melibatkan kepemilikan atau ownership, yaitu dengan cara merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid terkait kegiatan ataupun program pengolahan sampah tepat guna. Kemudian untuk tahapan A, ambil pelajaran terkait aset, kekuatan, ataupun sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahapan ini. Yang pertama yaitu wali kelas, yang kedua murid-murid, yang ketiga laptop, yang keempat LCD proyektor, dan yang kelima adalah kebijakan sekolah. Selanjutnya, tahapan A, ambil pelajaran terkait waktu yang diperlukan pada tahap ini yaitu selama 3 hari, dan penanggung jawab dalam tahapan ini yaitu CGP dan juga wali kelas. Selanjutnya yaitu untuk kegiatan refleksi pada tahapan A, yaitu ambil pelajaran. Untuk refleksi yang pertama yaitu terkait P, peristiwa. Untuk refleksi yang pertama terkait refleksi peristiwa atau fact terkait latar belakang pada tahapan A yaitu kurangnya kreativitas murid. Yang kedua, rendahnya kesadaran murid untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan masih terdapat pembelajaran yang bersifat non-kontekstual. Selanjutnya yaitu terkait alasan untuk refleksi peristiwa. Yang pertama, untuk meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama murid dalam pengolahan sampah. Yang kedua, untuk memiliki kemampuan bernalar kritis dan juga meningkatkan jiwa kewirausahaan. Kemudian refleksi peristiwa yang selanjutnya yaitu terkait hasil dari kegiatan ini, yaitu memperoleh hasil survei dan umpan balik dari murid terkait kelompok, peran yang ingin mereka ambil, jadwal pelaksanaan, dan hasil produk pengolahan sampah. Kemudian refleksi yang kedua yaitu terkait P, perasaan. Perasaan ataupun feeling yang saya miliki pada tahapan A, ambil pelajaran yang pertama yaitu saya merasa tertantang setelah melakukan kegiatan survei kepada peserta didik untuk mewujudkan minat dan bakat mereka dalam program Mekah.
Yang kedua, saya merasa senang karena dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk berani menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, saya merasa senang karena dapat bekerja sama dengan wali kelas untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam program Mekah. Untuk refleksi yang ketiga, yaitu P, terkait pembelajaran. Hal yang saya peroleh atau saya pelajari yaitu terkait finding. Saya semakin memahami bahwa kegiatan curah pendapat dapat meningkatkan unsur suara atau voice murid. Yang kedua, saya semakin memahami bahwa kegiatan survei dapat meningkatkan unsur pilihan atau choice murid. Yang ketiga, saya semakin memahami bahwa dengan memilih jenis produk yang disukai dapat meningkatkan unsur kepemilikan atau ownership. Selanjutnya yaitu refleksi yang keempat terkait P, yaitu penerapan. Untuk penerapan yang akan saya lakukan atau future pada tahapan A, saya akan melakukan observasi kepada murid terhadap perubahan sikap mereka setelah mengikuti program Mekah. Yang kedua, saya akan melakukan wawancara ataupun berdialog dengan murid terkait perasaan mereka ketika mengikuti program Mekah. Dan yang ketiga, saya akan melibatkan murid untuk merencanakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut terhadap program Mekah. Terima kasih. Demikian penyampaian kegiatan aksi nyata modul 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.